Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa muallimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-qaili umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Kultum Ustaz Studi Fatwa Imafa yang berbahagia, Ramadan yang kita cintai ini adalah bulan zakat. Barang siapa yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk berzakat, maka baginya penistaan dalam hidup. Bagi lembaga zakat yang tidak memanfaatkan bulan ini untuk memaksimalkan penghimpunan zakatnya, maka lembaga itu akan mengalami kerugian yang besar. Bagi kita umat Islam, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan berzakat. Para pemirsa yang berbahagia, menurut para ulama, pengertian zakat ini ada secara bahasa dan ada secara istilah. Zakat secara bahasa adalah at-tazkiyah wan nama. Zakat ini berfungsi untuk menyucikan harta kita dari berbagai macam kotoran yang kita lakukan di tengah pekerjaan kita. Dan yang kedua juga an-nama. An-nama itu harta yang kita zakati itu. Dengan zakat yang kita keluarkan, harta kita akan mengalami produktivitas. Munda-munda bahasanya para kiai di pesantren. An-nama, munda-munda, tumbuh berkembang, mengalami produktivitas yang luar biasa. Jadi harta yang kita zakati akan bersih dari berbagai macam kotoran dan melipat gandakan harta yang kita miliki. Adapun secara istilah, zakat adalah memberikan harta-harta tertentu kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Makanya di dalam zakat ini ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah muzaki. Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Dia mempunyai harta-harta yang wajib dizakati, dan harta-harta itu sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Apakah sudah mencapai 1 nisab, apakah sudah haul atau 1 tahun. Yang kedua ada namanya mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Tidak semua umat Islam boleh menerima zakat. Hanya 8 kelompok yang boleh menerima zakat. Ini namanya mustahik. Nah, orang atau lembaga yang menjembatani muzaki dengan mustahik ini namanya amil. Amil adalah perorangan atau lembaga yang diangkat secara resmi oleh negara, oleh imam, untuk mengambil zakat dari muzaki, orang yang wajib berzakat, dan memberikan zakat itu kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Maka legalitas amil ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, karena para ulama kita mendefinisikan amil adalah man yab'athuhul imam li akhdhi zakat li arbabiha wa i'ta'iha li mustahiqiha. Orang atau lembaga yang diangkat secara resmi oleh imam, oleh negara, oleh pemerintah yang sah, dengan tujuan mengambil zakat itu kepada orang-orang yang wajib berzakat dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Para pemirsa yang berbahagia, kira-kira apa keistimewaan zakat itu sehingga
bulan suci Ramadan ini harus kita jadikan momentum sebagai bulan berzakat. Seorang cendekiawan Muslim, Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu menjelaskan 4 hikmah, 4 keistimewaan zakat. Yang pertama adalah zakat ini bisa menjaga harta kita dari upaya-upaya orang yang tidak baik. Mengutip sabda Nabi, hasinu amwalakum bizakah. Jagalah hartamu dengan zakat. Jadi zakat ini bisa menjaga harta yang kita miliki dari tangan-tangan jahil, min aidil mujrimin wal asimin, dari tangan-tangan orang yang bertindak jahat, dari orang-orang yang suka berbuat dosa. Jadi jika harta yang kita miliki ingin selamat, dijaga oleh Allah, caranya mudah. Keluarkanlah zakat. Yang kedua, kata Syekh Wahbah Zuhaili, zakat ini punya fungsi aunun lil fuqara wal masakin wal muhtajin. Zakat ini bisa membantu orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Jika orang yang wajib berzakat tidak mengeluarkan zakat, maka besok di hari kiamat orang-orang yang berhak menerima zakat akan protes kepada Allah. Ini orang, ya Allah, sudah wajib berzakat tapi tidak mau berzakat. Maka orang-orang yang kaya ini akan dihisab habis dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di mahkamah Allah, mahkamah yang tidak menerima suap sama sekali, dan sungguh sangat berbahaya, siksanya sangat berat. Yang ketiga, kata Syekh Wahbah Zuhaili, zakat punya fungsi tu'awidu as-sakha wal badl, melatih seseorang untuk dermawan, suka memberi kepada orang lain. Sudah lazim bahwa manusia itu sifat dasarnya adalah bakhil. Hartanya ingin dia miliki dan dia nikmati sendiri. Maka Allah memaksa orang Islam untuk berlatih dermawan, dan orang yang dermawan itu akan dimudahkan oleh Allah. Kita ingat sabda Allah, firman Allah, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Orang yang suka memberi, bertakwa kepada Allah, membenarkan hal-hal yang baik, maka akan aku mudahkan jalan, akan aku tunjukkan jalan kemudahan urusan-urusannya. Jadi dengan kita dermawan, justru urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Dan sebaliknya, ketika kita bakhil, ketika kita tidak mau mengeluarkan zakat kita, berbagi kebahagiaan kepada orang lain, maka Allah akan menyempitkan dan menyulitkan problem kita. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang bakhil, urusannya akan dipersulit oleh Allah. Dan yang keempat, kata Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Zuhaili, zakat ini wajib syukran li ni'matil mal. Wajib kita mengeluarkan zakat sebagai tanda syukur, terima kasih kita diberikan nikmat harta oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum min adzabi lasyadid. Sungguh jika engkau mau bersyukur, justru akan aku tambah nikmat. Tetapi awas, jika engkau ingkari nikmat itu, kau gunakan hanya untuk dirimu sendiri, kau tidak ingat orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, inna adzabi lasyadid. Siksa yang sangat pedih akan datang kepadamu. Para pemirsa yang berbahagia, semoga bulan Ramadan yang kita cintai dan kita sucikan ini mendorong kita untuk berzakat, berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Insya Allah hidup kita lebih berkah dan kesuksesan akan datang kepada kita dengan doa orang-orang dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.